Kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa jumlah khusus pada notasi sigma. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang beberapa jumlah khusus ya. Jadi di sini yang saya tampilkan ada 4 jumlah khusus. Yang pertama ada jumlah khusus ketika dia berlaku i. Jadi di sini ya. Di sini ada sigma i, di mana i sama dengan 1 sampai n. Artinya apa tadi ketika ini berjalan ya i-nya ya. I-nya mulai dari 1 sampai n. Nah, diketahui jumlah khususnya adalah n kali n plus 1 per 2. Nah, kemudian ketika saya ganti misalkan i-nya bukan hanya i saja tapi i pangkat 2, artinya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat, ternyata dia sama saja dengan n kali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Nah, kemudian ketika saya ganti lagi dengan i pangkat 3, artinya 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sampai dengan n pangkat 3, dia jumlah ini, notasi sigma ini atau jumlah khusus ini sama saja dengan n dikali n plus 1 per 2 dipangkatkan 2. Begitu pula untuk i pangkat 4. Untuk sigma i pangkat 4 juga sama ya, sama seperti sebelumnya. Hanya di sini ketika i pangkat 4 dia sama saja dengan kita menghitung n kali n plus 1 dikali 6n pangkat 3 plus 9n kuadrat plus n min 1 per 30. Nah, jadi beberapa jumlah khusus ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal pada notasi sigma. Nah, untuk pembuktiannya sendiri nanti akan saya bahas pada video tersendiri. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana penerapannya di dalam contoh soal. Oke, nah seperti di sini ada 2 contoh soal ya. Yang pertama ada contoh soal untuk ini sigma 2i, i sama dengan 1 sampai 20. Nah, ini kita gunakan, ingat ya konstanta kita bisa keluarkan dari sigma. Jadi 2 kali sigma i sama dengan 1 sampai 20. Nah, ketika kita gunakan beberapa jumlah khusus tadi, berarti kita gunakan yang pertama ya, yang ini ya, n kali n plus 1 per 2. Berarti di sini n kali n plus 1 per 2. Kebetulan n-nya di sini 20, jadi kita ganti jadi 20 kali 20 plus 1 per 2. Hitungan hasil akhirnya adalah 420. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Contoh soal yang kedua saya gunakan jumlah khusus yang tadi yang i pangkat 3 ya. Jadi kalau yang i pangkat 3 kita gunakan yang ini ya. N kali n plus 1 per 2 dipangkatkan lagi 2. Jadi di sini karena 4 itu sebuah konstanta, maka 4 kita keluarkan. Kemudian kita ganti dengan hasil dari jumlah khusus tadi. Oh, jumlah khusus tadi hasilnya n kali n plus 1 per 2. Karena n-nya 10, maka kita substitusikan 10 dikali 10 plus 1 per 2, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah itu kita hitung hasilnya 1 per 1. Nah ya, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal yang menggunakan notasi sigma dengan beberapa jumlah khusus tadi ya. Nah, coba perhatikan soal pertama yang ada di layar ya. Jadi sigma 3i dikalikan i min 2, di mana i-nya mulai dari 1 atau i sama dengan 1 sampai 5. Jadi ketika seperti ini kita kalikan dulu ya yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung. Jadi sigmanya masih tetap sigma i sama dengan 1 sampai 5, kemudian 3i dikalikan i, hasilnya 3i kuadrat dikurangi 3i kali 2 berarti 6i ya. Nah, dari sini kemudian ingat sifat dari teorema A ya. Jadi kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Jadi sigma
I sama dengan 1 sampai 5 dengan 3I kuadrat, kemudian kita kurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk 6I. Nah, kemudian di sini ingat ada konstanta 3 dan 6. Ini bisa kita keluarkan. 3 kali sigma I kuadrat, I-nya mulai dari 1 sampai 5 dikurangi 6 dikali sigma I mulai I-nya mulai dari 1 sampai 5. Nah, ingat rumus jumlah khusus untuk I kuadrat ya. Jadi kita tuliskan 3 kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Kemudian kita kurangi dengan 6 kali yang I tadi ya, sama seperti yang pertama tadi, N kali N plus 1 per 2. Nah, dari sini N-nya kita ganti berapa? Di sini karena sampai 5 berarti N-nya terbatas sampai 5 ya. Jadi kita peroleh, atau boleh seperti ini, karena ini sama-sama punya 3 sama 5 ya, ini juga punya 3 sama 5, 6-nya yang kita keluarkan ya. Jadi kita pakai cara simpel saja. Satunya yang depan 11, yang belakang dikurangi 6, kemudian sama-sama kita kalikan 5 kali 3 atau 3 kali 5 sama saja. Berarti 11 dikurangi 6 hasilnya 5, berarti 5 dikali 5 dikali 3. Oke. 25 kali 3 ya, 75. Ya, contoh soal yang kedua di sini sigma I kali I min 2 dikalikan I plus 3 dengan I sama dengan 1 sampai N. Jadi nanti kita kerjakan dulu yang dalam kurung ini ya, kita kalikan satu persatu. Jadi kita kalikan dulu satu persatu sehingga nanti kita peroleh sigmanya tetap ya Mas Ian ya, I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kita kalikan satu-satu jadinya I pangkat 2 plus 3I ya ini ya, kemudian dikurangi 2I min 6. Oke. Nah, karena tadi penjumlahan pengurangan kita bisa pisahkan masing-masing berdasarkan teorema A tadi ya. Berarti I sama dengan 1 sampai N I kuadrat ditambah, kita pisah satu-satu ya. Nah, ini 3 sama min 2 kan bisa kita jumlahkan, jadi dia sama dengan I ya. Oke, kemudian dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N 6. Nah, kita gunakan rumus jumlah khusus tadi ya. Nah, ini sendiri, ini berlaku yang ingat tadi ada Cn ya. Jadi I sama dengan 1N, C ini sama saja dengan N kali C. Berarti kalau ini dikurangi 6N, salah saya. Oke, ini kemudian bisa dihitung satu-satu nantinya. Setelah selesai menghitung satu-satu, kemudian dijumlahkan ya.